Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat bunyi. Bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan zat gas. Kali ini kita akan belajar bunyi pantul. Nah, bunyi pantul itu apa tuh kira-kira? Yuk, kita jelaskan. Lanjut. Bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Bunyi dapat mengalami pemantulan refleksi. Hal ini karena bunyi merupakan gelombang longitudinal. Ketika merambat ke tempat lain, bunyi dapat mengenai benda-benda di sekitarnya. Bunyi yang mengenai permukaan suatu benda dapat dipantulkan ataupun diserap. Jika bunyi mengenai dinding, akan dipantulkan. Oleh karena itu, bunyi tersebut mengalami pemantulan. Biasanya benda yang keras, rapat, dan mengkilat bersifat memantulkan bunyi. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi dinamakan peredam bunyi. Bahan peredam bunyi misalnya styrofoam atau gabus, busa, dan karpet. Bahan-bahan ini banyak dipasang pada dinding sebelah dalam ruangan studio musik ataupun studio rekaman. Dengan dilapisi peredam bunyi, suara musik yang keras tidak terdengar dari luar studio. Selain itu, pemasangan peredam bunyi juga untuk menghindari terjadinya gaung. Lanjut. Jenis bunyi pantul. Ya, jenis bunyi pantul ada 3 ya. 1. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. 2. Gaung. 3. Gema. Penjelasannya, yuk. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul ini terjadi jika jarak sumber bunyi dengan dinding pemantulannya cukup dekat. Contohnya ketika bersuara di kamar mandi, suaranya terdengar lebih keras. Kemudian lanjut, gaung. Gaung merupakan bunyi pantul yang terdengar sebelum bunyi asli selesai. Gaung sering terjadi di dalam gedung konser dan gedung bioskop. Kemudian, gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi asli selesai. Gema dapat terjadi bila sumber bunyi dan dinding pemantul jaraknya cukup jauh. Gema sering terjadi di lereng, gunung, atau jurang, serta gua-gua yang keras dan padat. Misalnya seperti ini. Ketika kalian berada di pinggir tebing atau pinggir jurang gitulah. Kemudian kamu berteriak, "Woi!" seperti itu. Kemudian nanti akan ada seperti orang memanggil juga, "Woi!" Nah, itu namanya gema ya. Manfaat pemantulan bunyi ya. Pemantulan bunyi ini dimanfaatkan untuk 1. Mendeteksi cacat dan retak pada logam, kemudian mengukur ketebalan pelat logam, 3. Mengukur kedalaman laut, 4. Mengetahui kedudukan kapal selam dengan mengirim gelombang ultrasonik dari kapal pemburu ke bawah laut. Dan tentunya tidak hanya itu ya, masih banyak lagi contoh manfaat pemantulan bunyi. Oke, sekian pembelajaran kali ini ya. Semoga dapat dipahami. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.